Oke, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat teman-teman dimanapun kalian berada. Pada video kali ini aku akan bahas soal UTS OPMP tahun 2023-2024 bagian genap. Dan rencananya aku akan bahas ini per part video. Jadi di video kali ini cuman bahas nomor 1 saja. Dan untuk nomor 2 dan nomor 3 akan ada di video selanjutnya. Nah, oleh karena itu jadi teman-teman harap bersabar ya, dan kalaupun ada pertanyaan bisa langsung kontak aku via WhatsApp atau Line, preferably WhatsApp untuk respon yang lebih cepat. Oke, langsung aja kita review soalnya. Dalam suatu ruangan tempat kerja di dalam pabrik kimia terdapat genangan cairan benzen sehingga udara yang ada dalam ruangan tersebut akan terkontaminasi uap benzen. Luas genangan cairan benzen S sama dengan 0,5 meter persegi. Temperaturenya 30, P-nya 1 atmosfer. Ruangan tersebut dilengkapi dengan sistem ventilasi dengan laju udara keluar sebesar FV. Pada kondisi steady state, konsentrasi Cb itu konstan sebesar Cb. Kita diminta untuk membuktikan bilangan Sherwood SH sama dengan K delta per D. Dengan diffusivity dan delta D adalah diffusivity dan delta adalah tebal film. Oke. Dari sini, dari bilangan Sherwood, di mana Sherwood itu adalah K dikali K atau koefisien transfer massa dikali delta per D, apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Untuk membuktikan bilangan Sherwood, kita perlu persamaan yang punya D dan ada K-nya juga. Yang pertama, persamaan yang ada D itu adalah hukum Fick. Nah, yang kedua yang ada K adalah persamaan flux massa. Dia ada K-nya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Pertama, kita harus buat sebuah elemen volume terlebih dahulu untuk difusinya. Karena kalau dalam lapisan film, ketika dia difusi, itu mirip seperti konduksi ya teman-teman. Jadi, ada gradien konsentrasi dalam elemen volumenya. Kalau di konduksi, berarti ada gradien suhu. Nah, ini misalnya lantai. Dan ini adalah benzen. Di sini kita asumsikan Z sama dengan 0 dan di sini adalah Z sama dengan delta. Delta itu kan tebal lapisan filmnya. Kalau misalnya kita netesin air atau apapun ke lantai, itu kan pasti akan membentuk sebuah semacam lapisan. Jadi semacam kayak ada lapisan air di situ, sama di sini. Nah, lapisan film ini bisa kita potong menjadi elemen volume. Dengan di sini adalah pada Z dan di sini adalah Z plus delta Z. Kemudian kita buat neraca massanya. Neraca massa B pada elemen volume. Berarti kan laju B masuk min laju B keluar sama dengan berapa? Karena di sini steady state, maka dia nilainya itu 0. Sehingga bisa kita tulis, kalau hukum Fick itu biasanya bisa ditulis NA, bisa ditulis JA ya teman-teman. Jadi in case di sini untuk distinguish atau membedakan antara difusi hukum Fick dan flux massa, kita bikin JA saja. JA dikali luasannya S pada Z dikurangi JA kali S pada Z plus delta Z itu akan sama dengan 0.
Nah, sama. Kita bagi dengan S delta Z. Sehingga kita dapatkan limit delta Z mendekati 0 itu JA pada Z dan min JA pada Z plus delta Z. Dibagi delta Z sama dengan 0. Bentuk ini akan sama dengan dJA per dZ. JA dari hukum Fick itu adalah min D dCA per dZ. Sehingga bisa kita tuliskan D per dZ dCA per dZ. Di sini tarik keluar D-nya sehingga konstan sama dengan 0. Sehingga kita akan dapat D per dZ dCA per dZ sama dengan 0. dCA per dZ karena integralnya sama dengan 0 ya. Turunan keduanya sama dengan 0, maka dCA per dZ itu akan sama dengan konstanta. Misalkan C1. Atau kalau misalnya bingung bedain C sama konsentrasi, kita bisa tulis A. Ya kan? Kemudian CA berarti A dikali Z ditambah B konstanta kedua. Nah, kondisi batasnya bagaimana? Kita lanjut ke boundary condition. Kita lanjut ke boundary condition, di mana BC1 itu pada Z sama dengan 0, kita nyatakan CB-nya sebagai CB0. Dan pada Z sama dengan delta, kita nyatakan CB-nya sama dengan CB delta. Kemudian kita input BC-nya. Berarti CB sama dengan A dikali 0 ya, plus B. Sehingga B-nya ini CB0 sama dengan CB0. Kemudian input BC2. BC2 itu CB delta, harusnya subscript ya di sini ya, bukan CB dikali delta tapi CB delta sama dengan A dikali delta plus CB0. Kita dapat A CB delta min CB0 per delta. Sehingga kita peroleh CB sama dengan CB delta min CB0 per delta plus CB0. Di sini dikali Z ya. Kali Z. Kemudian kita masukkan persamaan yang kita peroleh ke hukum Fick. JB itu adalah min D dikali DCB per DZ, sehingga akan min D dikali D per DZ dari CB delta min CB0 per delta dikali Z ditambah CB0. Maka kita peroleh min D per delta dikali CB delta min CB0. Nah, dari flux massa kita punya flux massanya NB akan sama dengan K dikali CA interface, CB interface dikurangi CB. Maksudnya apa? CB interface itu yang di lapisan filmnya, yang di sini. CB-nya yang di sini, yang di atasnya. Nah, berarti K itu akan sama dengan CB 0 min CB
delta. Jadi sorry, aku revisi ya. Jadi CA interface itu CA0 yang di Z sama dengan 0 ini, yang di lapisan filmnya. Kalau CB delta yang di ujung di sini, yang CB itu. Nah, sehingga kalau persamaan itu kita sama dengankan, JA sama dengan, kok JA terus sih? JB ya. JB sama dengan NB, maka kita peroleh min D per delta dikali CB 0 min, sorry kalau gitu berarti minusnya hilang ya, CB 0 min CB delta K dikali CB 0 min CB delta. Ini minusnya masuk ke sini, jadi dibalik ya, CB 0 min CB delta. Sehingga kalau ini saling menghabiskan, maka diperoleh K sama dengan D per delta, dan bilangan Sherwoodnya adalah K dikali delta per D. Dan di sini proven atau terbukti ya, bahwa Sherwood itu K kali delta per D. Dan kalau untuk bukan bola, dia nilainya berlaku Sherwoodnya sama dengan 1. Oke, mungkin itu dulu untuk nomor 1. Kita lanjut ke next part.